kabar semua anak-anak kelas 12 yang Ibu Lisna kasihi? Eh, Hari ini Bu Lisna akan membagikan video berkaitan dengan informasi SNMPTN yang pastinya kalian sudah banyak menunggu gitu ya, informasi berkaitan dengan SNMPTN karena sudah mau masuk pada akhir-akhir sekolah kalian di SMA dan sudah saatnya kalian menentukan pilihan mau melanjutkan studi kemana gitu ya. Bu Lisna juga sudah share berkaitan dengan Google Form yang Bu Lisna harap kalian semua mengisi Google Form itu agar Bu Lisna bisa mendapatkan data bantuan apa yang bisa Bu Lisna berikan kepada kalian berkaitan dengan pendampingan pilihan program studi. Nah, untuk anak-anak yang sekiranya aduh saya tuh kayaknya tuh takut mau kuliah Bu karena berkaitan dengan biaya saya nggak sanggup. Jangan takut karena sekarang ada KIP kuliah, dan KIP kuliah itu bukan beasiswa untuk anak-anak yang cuma punya prestasi yang baik saja, tetapi untuk semua yang punya keinginan untuk kuliah. Tentu saja persyaratan niat kuliah dan juga semangat kuliah itu menjadi persyaratan yang utama. Jadi kalau memang pengen sekali kuliah tetapi tidak punya biaya, jangan takut gitu ya. Bu Lisna akan bantu melalui KIP kuliah. Kalian bisa daftar KIP kuliah, kemudian nanti kita lihat minat dan bakat kalian apa. Nanti akan Bu Lisna bantu untuk memilih ke perguruan tinggi yang sekiranya cocok dengan kalian. Kalau misalnya aduh Bu saya kuliah 5 tahun itu sudah stres banget, kayaknya lama banget, kalian bisa ambil yang D1, D2, D3 gitu ya, dan itu juga bisa menggunakan KIP kuliah, bisa di perguruan tinggi negeri, bisa di perguruan tinggi swasta. Jangan khawatir, jadi tetap semangat meskipun kalian misalnya kesulitan ekonomi, tetap maju terus untuk kuliah gitu ya, untuk melanjutkan studi, meraih cita-cita kalian. Dan nanti setelah ini Bu Lisna akan menyampaikan informasi tentang SNMPTN untuk kalian semua, tidak hanya untuk yang hanya tertarik di negeri saja, tetapi untuk kalian semua. Barangkali ini nanti akan bermanfaat ya. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, Bu Lisna akan posting video ini di YouTube, kemudian kalian bisa komentar di bawahnya agar kalau ada pertanyaan Bu Lisna bisa bantu gitu ya untuk jawab di sana. Atau kalau misalnya di YouTube respon Bu Lisna terlalu lama, kalian bisa WA langsung ke nomor Bu Lisna. Tentu kalian punya semua karena WA Bu Lisna ada di WA group kelas kalian semua. Oke, selamat menyaksikan. Mohon dipahami benar-benar berkaitan dengan informasi SNMPTN ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang akan datang dan juga simak video-video dari Bu Lisna berkaitan dengan informasi-informasi penting ini. Ciao. Ya, halo, ketemu lagi dengan Bu Lisna. Hari ini Bu Lisna mau menyampaikan informasi berkaitan dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 atau biasa disebut SNMPTN gitu ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, sudah dari tahun 2020 yang lalu, ya itu yang pertama, untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri semuanya diurus oleh lembaga yang namanya LTMPT. Maka informasi-informasi berkaitan dengan perguruan tinggi negeri itu nanti bisa anak-anak dapatkan dari portal LTMPT. Nanti anak-anak kalau ingin mengetahui informasi-informasi dari jadwal, dari lain sebagainya, bisa buka portal resminya yaitu LTMPT. Searching saja di Google, nanti kalian akan menemukan, lalu kalian bisa masuk ke sana dan juga bisa mengetahui banyak informasi. Nah, Bu Lisna akan bagi menjadi 3 bagian informasi yang akan Bu Lisna sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan SNMPTN, yang kedua berkaitan dengan UTBK dan juga SBMPTN, dan yang terakhir berkaitan dengan KIP kuliah atau kalau yang dulu biasanya disebut dengan beasiswa bidik misi, sekarang sebutannya adalah KIP kuliah. Nah, hari ini khusus Bu Lisna akan sampaikan dalam video ini, khusus sampaikan informasi berkaitan dengan SNMPTN. Sebenarnya video resminya sudah ada, kalian bisa cari. Untuk informasi yang lebih luasnya, Bu Lisna akan memberikan informasi dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh kalian gitu ya.
Informasinya bisa kalian lihat melalui YouTube-nya LTMPT atau IG-nya LTMPT atau portal webnya langsung LTMPT. Nah, LTMPT adalah lembaga penyelenggara tes untuk SNMPTN dan juga untuk SBMPTN. Ini baru mulai dari 2020 gitu ya. Jadi baru 2 tahun ini untuk SNPTN yang pegang adalah LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 itu tidak jauh beda dengan penerimaan pada tahun 2020. Jadi ada beberapa hal. Peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. LTMPT ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses seleksi gitu ya. Nah, ada 3 jalur seleksi, yaitu yang pertama SNMPTN, kemudian yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga adalah seleksi mandiri. Untuk SNMPTN itu menggunakan nilai rapot kalian dari semester 1, yaitu kelas 10 semester 1 sampai dengan nilai rapot semester 5 atau yang besok akan kalian terima gitu ya. Dari nilai rapot itu nanti akan diseleksi, akan dirata-rata untuk nilai rapot nilai tertentu, kemudian akan di ranking. Untuk yang terakreditasi A, sekolah yang terakreditasi A, kita punya hak 40% dari jumlah siswa untuk berhak mendaftarkan melalui SNMPTN. Nah, 40% misalnya kelas IPS ada 70 siswa gitu ya, kali 40%, maka sekitar 28 siswa itu berhak untuk ikut seleksi melalui SNMPTN, dan itu di ranking dari ranking 1 sampai dengan 28. Meski demikian, nanti ada beberapa hal yang akan Ibu jelaskan berkaitan dengan perankingan ini. Jadi tidak mutlak ya, ranking 1 sampai 28. Sekolah diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi khusus. Nah, yang kedua adalah SBMPTN. Untuk SBMPTN ini seleksinya melalui UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer. Dan kemudian seleksi mandiri ini dibuka sendiri oleh universitas tersebut seperti swasta gitu ya, melaksanakan tes sendiri. Nah, negeri pun ada seleksi mandiri. Kemudian selanjutnya pengembangan model proses seleksi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan era global digitalitas melalui ujian tulis berbasis komputer, yang ini tadi Bu Lisna sampaikan bahwa untuk SBMPTN itu menggunakan nilai UTBK. Nah, model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Nah, untuk SNMPTN akan diambil 20%. Jadi misalnya sebuah jurusan di universitas akan mengambil 100 mahasiswa, maka 20 mahasiswa diambil dari program SNMPTN. Maka di sini memang persaingannya sangat ketat ya. Jadi kita coba saja, nggak masalah ya. Persaingan sangat ketat di SNMPTN karena menggunakan nilai rapot dan juga beberapa rekod dari kakak-kakak alumni kita yang berkuliah di perguruan tinggi negeri tersebut, apakah mereka bisa lulus tepat waktu, apakah mereka memiliki IPK yang bagus dan lain sebagainya, dan juga dilihat dari rekrutmen tahun-tahun yang lalu bisa masuk berapa dan lain sebagainya, dan juga dari hasil UTBK, rata-rata hasil UTBK di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk 20% ini nanti berdasarkan nilai akademik atau nilai rapot saja gitu ya. Kalau misalnya contoh ada di rapot, di ranking gitu ya, kemudian ternyata nilai satu anak dengan anak yang lain ada dalam posisi ranking yang sama, maka sekolah bisa memprioritaskan contoh, anak yang ini pernah punya prestasi akademik atau prestasi non akademik lain dapat juara ini, maka dia ditambah poin bisa, atau diambil keputusan nanti nilai matematikanya yang lebih tinggi, itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau ada rankingnya yang sama di bagian terakhir yang paling akhir, misalnya tadi anak
IPS diambil 28, maka yang ke-28 dan ke-29 itu kalau nilainya sama bisa diambil beberapa pertimbangan tersebut. Nah, untuk SNMPTN ini bebas biaya. Artinya kalian ketika mendaftar ke sana tidak perlu untuk membayarkan uang pendaftaran. Jadi cukup untuk mengisi formulir-formulir yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian SBMPTN diambil 40% gitu ya, berdasarkan dari hasil UTBK. Itu UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer. Jadi peluangnya lebih banyak di SBMPTN dan juga jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri pun itu 30% itu juga menggunakan hasil UTBK dan mungkin nanti ada tes tambahan dari perguruan tinggi. Nah, ada keterangan di bawah, SBMPTN itu minimal 30%, jadi bisa lebih, dan mandiri maksimum 50%. Jadi untuk mandiri bisa diambil 50% jika di SNMPTN dan SBMPTN kuota masih mencukupi, maka jalur mandiri akan dibuka untuk kuota yang lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak ada di SBMPTN dan juga mandiri. Nah, kalau SBMPTN itu biaya ditanggung oleh peserta dan juga subsidi pemerintah. Jadi masih ada subsidi untuk dari pemerintah untuk pelaksanaan pembelajarannya, untuk pendaftarannya nanti peserta membayar sendiri dan lain sebagainya. Istilahnya kalian bayar tetapi tidak full untuk semua kebutuhan kalian. Nah, untuk mandiri kalian bayar full untuk kebutuhan kalian dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi untuk seleksi mandiri ibaratnya seperti kalian daftar di swasta, pembiayaan semua kalian yang tanggung, menjadi tanggung jawab kalian. Tetapi kalian belajarnya di perguruan tinggi negeri karena kalian lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Itu. Jadi peluang lebih banyak di angka 2 dan angka 3 yaitu SBMPTN dan SNMPTN mandiri gitu ya. Jadi untuk SNMPTN menggunakan nilai rapot sedangkan SBMPTN dan mandiri menggunakan nilai UTBK. Kalau nilai rapot ya rapot apa adanya, nanti akan Bu Lisna masukkan datanya melalui data PDSS sekolah. Sedangkan untuk SBMPTN dan seleksi mandiri kalian perlu persiapan untuk latihan UTBK. Beberapa waktu yang lalu ada tryout UTBK misalnya gitu ya. Atau kalian bisa ikut pendalaman materi untuk UTBK, atau kalian bisa ikut les-les yang khusus untuk UTBK dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa lebih maksimal dalam persiapannya. Untuk setelah itu gitu ya, untuk pengisian PDSS nanti akan dilaksanakan oleh sekolah gitu ya. Jadi sekolah akan mendaftarkan nilai kalian, akan memasukkan semua nilai kalian, semua anak. Jadi kalian akan dimasukkan oleh sekolah gitu ya nilainya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Itu sekolah yang akan memasukkan, nanti Bu Lisna yang akan memasukkan dari data rapot kalian yang sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, setelah itu kalian itu yang pertama adalah registrasi akun di LTMPT. Jadi sekolah registrasi, kalian yang akan mendaftar dan semuanya itu juga wajib registrasi. Karena apa wajib registrasi? Karena kalau kalian tidak mendaftar SNMPTN pun, tapi kalian bercita-cita untuk mendaftar di negeri melalui jalur mandiri ataupun jalur SBMPTN, kalian wajib punya akun di portal LTMPT. Itu ya. Nah, nanti setelah punya akun, kemudian pengisian PDSS itu sudah selesai dilaksanakan oleh sekolah, maka kalian baru bisa mendaftar SNMPTN, memilih jurusan yang kalian inginkan, memilih universitas yang kalian inginkan. Kemudian untuk SNMPTN, registrasi akun LTMPTE untuk PDSS dan SNMPTN itu pelaksanaannya tanggal 4 Januari, catat ini ya, dimulai tanggal 4 Januari sampai dengan 1 Februari. Nah, itu untuk lulusan tahun 2021 dan ikut SNMPTN. Sedangkan untuk
Registrasi akun LTMPT untuk UTBK dan SBMPTN itu tanggal 7 Februari sampai dengan 12 Maret. Itu. Jadi mohon diperhatikan untuk tanggal-tanggal penting itu, silahkan kalian catat. Alurnya adalah kalian yang pertama harus registrasi akun LTMPT. Caranya seperti membuat email. Kalau kalian mau buat email, hanya kalian masuknya ke webnya adalah yang ada di merah-merah itu, portal.ltmpt.ac.id. Itu kemudian nanti kalau kalian daftar SNMPTN tinggal daftar di sana, atau kalau kalian daftar UTBK dan SBMPTN kalian juga daftarnya lewat sana. Kemudian tanggal-tanggal penting itu silahkan kalian perhatikan juga ya. Ya. Sekarang Bu Lisna akan menjelaskan berkaitan dengan PDSS dan SNMPTN tahun 2021. PDSS ini sudah Bu Lisna masukkan dari tahun ke tahun gitu untuk merekap nilai kalian atau nilai kakak-kakak kelas kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. PDSS yang besok akan boleh mengikuti seleksi SNMPTN adalah yang menggunakan kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013. Menggunakan sistem paket dan SKS juga bisa gitu ya. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Bersyukur karena kita selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti kurikulum nasional. Jadi kita masih punya kesempatan untuk ikut. Nah, untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antar semester ganjil dan semester genap. Jadi kalau misalnya ini tidak terjadi di sekolah kita, tapi beberapa tahun yang lalu itu terjadi di sekolah kita, gitu ya. Jadi misalnya semester satunya kelas satunya itu masih KTSP gitu ya. Oh, ini tidak terjadi deh, karena dulu KTSP diselesaikan sampai kelas 3, baru setelah itu kelas 1, kelas 2-nya kurikulum 13. Jadi ini bukan masalah kita gitu ya. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Itu. Lanjut. Nah, ini persyaratan sekolah yang bisa mengikuti SNMPTN tahun 2021. SMA yang mempunyai NPSN, kita punya NPSN kita 20439 kalau tidak salah ya. Itu ada di kop surat atau di kalender kalian bisa lihat di sana gitu ya. Atau kalian bisa cek di Google NPSN SMA Pangudi Luhur Sedayu. Kemudian akreditasi, kita punya akreditasi A, maka 40% terbaik di sekolah itu bisa mengikuti seleksi SNMPTN. Jadi seperti tadi misalnya ada 70 anak kelas IPS, diambil 40%-nya ada 28 anak yang bisa mengikuti proses seleksi. Kemudian sekolah juga akan mengisi PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang legal sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, kemudian persyaratan peserta nih untuk kalian. Siswa SMA kelas terakhir yaitu kelas 12 pada tahun ini yang memiliki prestasi unggul, ini khusus SNMPTN ya, punya prestasi unggul karena di ranking tadi cukup 40%. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Itu kenapa NISN Bu Lisna minta kalian untuk mengisi di Google Form yang sudah Bu Lisna share pada hari Senin tanggal berapa ya itu? Tanggal 14. Pada hari Senin tanggal 14 Bu Lisna share link ya di Google Form, di WA group. Di situ ada NISN yang harus kalian tuliskan, cek betul karena itu yang akan Bu Lisna masukkan dalam PDSS. Kemudian memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang diisikan dalam PDSS. Ini nanti pasti kalian semua punya nilai. Nah, ini untuk khusus anak-anak pindahan bisa menginformasikan kepada Bu Lisna nilainya di semester 1 atau semester 2. Sepertinya ada satu anak pindahan di kelas IPA.
Kemudian di kelas IPS ada tidak ya yang pindah gitu ya. Jadi tidak dari kelas 10. Jadi kalau ada yang pindahan silahkan nanti bisa menghubungi Bu Lisna, kemudian menyampaikan foto nilai rapot yang di SMA-nya yang lama agar Bu Lisna bisa memasukkan nilainya dengan baik gitu ya. Kemudian peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Itu cukup jelas ya. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Ini untuk pilihan program studi, kita pindah untuk pilihan program studi ya. Siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Contoh, Bu Lisna ingin mendaftar di psikologi gitu ya. Psikologi di UNY ada, di UGM ada. Bu Lisna bisa pilih psikologi UGM dan juga psikologi UNY. Ada 2 jurusan di 2 PTN. Atau Bu Lisna bisa pilih 2 prodi dari 1 PTN. Misalnya Bu Lisna pilih psikologi dan pilih BK di UNY. Contoh itu ya. Jadi boleh seperti itu. Jika memilih 2 program studi, catatan, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA. Jadi kalau misalnya yang ada di luar pulau, misalnya Chandra kan di luar pulau sana ya, tidak di Jogja. Chandra bisa memilih 1 dari Jogja dan 1 dari tempat asalnya. Dimanapun dia bisa memilih, tidak harus di tempat asalnya, tapi dapat memilih dari mana aja. Misalnya Chandra pengen kuliah di Bali, Udayana boleh, di Papua Cendrawasih boleh yang 1, tapi yang 1 harus dari Yogyakarta, gitu ya. Dan disarankan yang ketiga tidak lintas minat. Itu. Jadi kalau yang IPA ya ambilnya jurusan-jurusan yang bisa diambil program studi IPA, sains gitu ya. Kalau IPS ya soshum dan lain sebagainya. Itu. Jadi disarankan tidak lintas minat. Ini bukan larangan tetapi disarankan tidak lintas minat. Artinya ini adalah saran, rekomendasi. Karena ini tergantung dengan PTN yang dituju juga. Ada PTN yang memang tidak boleh dari program studi, misalnya mau ke teknik sipil UGM, tidak diizinkan dari kelas sosial ini gitu. Jadi memang ini ditentukan oleh tergantung juga oleh PTN yang dituju. Nah, tahap pendaftarannya bagaimana? Maaf ada gangguan sedikit. Tahap pendaftarannya bagaimana untuk tahun 2021? Nah, yang pertama adalah kuota oleh LTMPT akan diumumkan bagi sekolah yang sesuai dengan akreditasinya. Maaf ya, gangguan ya. Ya, LTMPT akan menyampaikan untuk kuotanya berapa. Contoh, tadi Bu Lisna sampaikan kita kan akreditasi A, maka 40% dari MIPA dan 40% dari IPS. Nanti kita akan dapat kuota berapa siswa yang bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah akan registrasi akun. Tetapi kita sudah registrasi, jadi kita sudah bisa masuk ke akunnya, tinggal menunggu info dari LTMPT gitu ya. Ini wajib bagi sekolah yang belum punya akun. Nah, kita sudah punya akun, sudah aman. Ini dari tahun kemarin Bu Lisna sudah membuat. Kemudian kalian juga harus registrasi akun LTMPT gitu ya. Wajib untuk semua kelas 12 melalui laman portal.ltmpt.ac.id. Wajib itu ya untuk semua. Jadi bukan hanya yang masuk dalam kuota, tetapi semua siswa. Perlu diperhatikan bahwa kalian wajib masuk dan punya akun LTMPT. Jadi nanti setelah tanggal yang tadi Bu Lisna sampaikan sampai dengan 1 Februari itu, 4 Januari sampai dengan 1 Februari, kalian wajib sudah punya akun LTMPT. Kemudian sekolah akan menentukan calon peserta gitu ya. Berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi Dapodik,
maka nanti LTMPT akan mengumumkan, oh siswa-siswa ini yang bisa daftar lewat SNMPTN. Nah, lalu pengisian PDSS oleh saya, oleh sekolah, kemudian pendaftaran SNMPTN oleh kalian yang bisa mendaftar atau lolos seleksi tahap pertama untuk mendaftar SNMPTN. Itu kemudian kalian bisa milih PTN dan program studi yang kalian inginkan. Nah, untuk peserta yang memilih program seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Kalau kalian memilih 2 jurusan seni dan olahraga, ya portofolionya 2. Misalnya ada yang milih diisi jurusan musik, di UNY juga jurusan musik, maka portofolionya 2, 1 untuk diisi dan 1 untuk di UNY gitu ya. Kemudian nanti proses seleksi gitu ya, yang akan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Data kalian akan masuk ke seluruh perguruan tinggi yang kalian tuju, kemudian akan diseleksi dan kemudian akan pengumuman, dilanjutkan daftar ulang bagi yang lolos. Nah, ini ada keterangan pengumuman kuota sampai dengan 28 Desember 2020. Nanti Bu Lisna akan cek untuk kuotanya gitu ya. Layanan masa sanggah, kalau Bu Lisna protes misalnya, oh murid kami itu sekian kok cuma dapat jatah sekian misalnya gitu ya. Dilayani sampai paling lambat 15 Januari pukul 15. Itu untuk SNMPTN. Nah, jika anak-anak masih bingung berkaitan dengan SNMPTN, kalian bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah ini gitu ya. Jadi nanti silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan kalian, Bu Lisna akan jawab, dan nanti Bu Lisna akan juga bagikan beberapa link yang berkaitan dengan informasi-informasi SNMPTN. Nah, demikian dulu berkaitan dengan SNMPTN dan berkaitan dengan SBMPTN dan juga KIP kuliah, akan Bu Lisna sampaikan pada video-video yang lain yang nanti akan Bu Lisna share juga di untuk kalian gitu ya. Terima kasih, semoga kalian cukup memahami, dan bila ada pertanyaan bisa sampaikan melalui kolom komentar yang ada di dalam YouTube. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati, semoga sukses untuk kalian semua. Ya, halo, ketemu lagi dengan Bu Lisna. Hari ini Bu Lisna mau menyampaikan informasi berkaitan dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 atau biasa disebut SNMPTN gitu ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, sudah dari tahun 2020 yang lalu, ya itu yang pertama. Untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri semuanya diurus oleh lembaga yang namanya LTMPT. Maka informasi-informasi berkaitan dengan perguruan tinggi negeri itu nanti bisa anak-anak dapatkan dari portal LTMPT. Nanti anak-anak kalau ingin mengetahui informasi-informasi dari jadwal, dari lain sebagainya, bisa buka portal resminya yaitu LTMPT. Searching saja di Google, nanti kalian akan menemukan, lalu kalian bisa masuk ke sana dan juga bisa mengetahui banyak informasi. Nah, Bu Lisna akan bagi menjadi 3 bagian informasi yang akan Bu Lisna sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan SNMPTN, yang kedua berkaitan dengan UTBK dan juga SBMPTN, dan yang terakhir berkaitan dengan KIP kuliah, atau kalau yang dulu biasanya disebut dengan beasiswa bidik misi, sekarang sebutannya adalah KIP kuliah. Nah, hari ini khusus Bu Lisna akan sampaikan dalam video ini, khusus sampaikan informasi berkaitan dengan SNMPTN. Sebenarnya video resminya sudah ada, kalian bisa cari. Untuk informasi yang lebih luasnya, Bu Lisna
akan memberikan informasi dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh kalian gitu ya. Informasinya bisa kalian lihat melalui YouTube-nya LTMPT atau IG-nya LTMPT atau portal webnya langsung LTMPT. Nah, LTMPT adalah lembaga penyelenggara tes untuk SNMPTN dan juga untuk SBMPTN. Ini baru mulai dari 2020 gitu ya. Jadi baru 2 tahun ini untuk SNPTN yang pegang adalah LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 itu tidak jauh beda dengan penerimaan pada tahun 2020. Jadi ada beberapa hal. Peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. LTMPT ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses seleksi gitu ya. Nah, ada 3 jalur seleksi, yaitu yang pertama SNMPTN, kemudian yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga adalah seleksi mandiri. Untuk SNMPTN itu menggunakan nilai rapot kalian dari semester 1 yaitu kelas 10 semester 1 sampai dengan nilai rapot semester 5 atau yang besok akan kalian terima gitu ya. Dari nilai rapot itu nanti akan diseleksi, akan dirata-rata untuk nilai rapot nilai tertentu, kemudian akan di ranking. Untuk yang terakreditasi A, sekolah yang terakreditasi A, kita punya hak 40% dari jumlah siswa untuk berhak mendaftarkan melalui SNMPTN. Nah, 40% misalnya kelas IPS ada 70 siswa gitu ya, kali 40%, maka sekitar 28 siswa itu berhak untuk ikut seleksi melalui SNMPTN, dan itu di ranking dari ranking 1 sampai dengan 28. Meski demikian, nanti ada beberapa hal yang akan Ibu jelaskan berkaitan dengan perankingan ini. Jadi tidak mutlak ya, ranking 1 sampai 28. Sekolah diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi khusus. Nah, yang kedua adalah SBMPTN. Untuk SBMPTN ini seleksinya melalui UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer. Dan kemudian seleksi mandiri ini dibuka sendiri oleh universitas tersebut seperti swasta gitu ya, melaksanakan tes sendiri. Nah, negeri pun ada seleksi mandiri. Kemudian selanjutnya pengembangan model proses seleksi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan era global digitalitas melalui ujian tulis berbasis komputer, yang ini tadi Bu Lisna sampaikan bahwa untuk SBMPTN itu menggunakan nilai UTBK. Nah, model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Nah, untuk SNMPTN akan diambil 20%. Jadi misalnya sebuah jurusan di universitas akan mengambil 100 mahasiswa, maka 20 mahasiswa diambil dari program SNMPTN. Maka di sini memang persaingannya sangat ketat ya. Jadi kita coba saja, nggak masalah ya. Persaingan sangat ketat di SNMPTN karena menggunakan nilai rapot dan juga beberapa rekod dari kakak-kakak alumni kita yang berkuliah di perguruan tinggi negeri tersebut, apakah mereka bisa lulus tepat waktu, apakah mereka memiliki IPK yang bagus dan lain sebagainya, dan juga dilihat dari rekrutmen tahun-tahun yang lalu bisa masuk berapa dan lain sebagainya, dan juga dari hasil UTBK, rata-rata hasil UTBK di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk 20% ini nanti berdasarkan nilai akademik atau nilai rapot saja itu ya. Kalau misalnya contoh
ada di rapot, di ranking gitu ya, kemudian ternyata nilai satu anak dengan anak yang lain ada dalam posisi ranking yang sama, maka sekolah bisa memprioritaskan contoh, oh anak yang ini pernah punya prestasi akademik atau prestasi non akademik lain dapat juara ini, maka dia ditambah poin bisa, atau diambil keputusan oh nanti nilai matematikanya yang lebih tinggi, itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau ada rankingnya yang sama di bagian terakhir yang paling akhir, misalnya tadi anak IPS diambil 28, maka yang ke 28 dan ke 29 itu kalau nilainya sama bisa diambil beberapa pertimbangan tersebut. Nah, untuk SNMPTN ini bebas biaya. Artinya kalian ketika mendaftar ke sana tidak perlu untuk membayarkan uang pendaftaran. Jadi cukup untuk mengisi formulir-formulir yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian SBMPTN diambil 40% gitu ya, berdasarkan dari hasil UTBK. Itu UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer. Jadi peluangnya lebih banyak di SBMPTN dan juga jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri pun itu 30% itu juga menggunakan hasil UTBK dan mungkin nanti ada tes tambahan dari perguruan tinggi. Nah, ada keterangan di bawah, SBMPTN itu minimal 30%, jadi bisa lebih, dan mandiri maksimum 50%. Jadi untuk mandiri bisa diambil 50% jika di SNMPTN dan SBMPTN kuota masih mencukupi, maka jalur mandiri akan dibuka untuk kuota yang lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak ada di SBMPTN dan juga mandiri. Nah, kalau SBMPTN itu biaya ditanggung oleh peserta dan juga subsidi pemerintah. Jadi masih ada subsidi untuk dari pemerintah untuk pelaksanaan pembelajarannya, untuk pendaftarannya nanti peserta membayar sendiri dan lain sebagainya. Istilahnya kalian bayar tetapi tidak full untuk semua kebutuhan kalian. Nah, untuk mandiri kalian bayar full untuk kebutuhan kalian dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi untuk seleksi mandiri ibaratnya seperti kalian daftar di swasta, pembiayaan semua kalian yang tanggung, menjadi tanggung jawab kalian. Tetapi kalian belajarnya di perguruan tinggi negeri karena kalian lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Itu. Jadi peluang lebih banyak di angka 2 dan angka 3 yaitu SBMPTN dan SNMPTN mandiri gitu ya. Jadi untuk SNMPTN menggunakan nilai rapot, sedangkan SBMPTN dan mandiri menggunakan nilai UTBK. Kalau nilai rapot ya rapot apa adanya, nanti akan Bu Lisna masukkan datanya melalui data PDSS sekolah. Sedangkan untuk SBMPTN dan seleksi mandiri kalian perlu persiapan untuk latihan UTBK. Beberapa waktu yang lalu ada tryout UTBK misalnya gitu ya, atau kalian bisa ikut pendalaman materi untuk UTBK, atau kalian bisa ikut les-les yang khusus untuk UTBK dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa lebih maksimal dalam persiapannya. Untuk setelah itu gitu ya, untuk pengisian PDSS nanti akan dilaksanakan oleh sekolah gitu ya. Jadi sekolah akan mendaftarkan nilai kalian, akan memasukkan semua nilai kalian, semua anak. Jadi kalian akan dimasukkan oleh sekolah gitu ya, nilainya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Itu sekolah yang akan memasukkan, nanti Bu Lisna yang akan memasukkan dari data rapot kalian yang sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, setelah itu kalian itu yang pertama adalah registrasi akun di LTMPT. Jadi sekolah registrasi, kalian yang akan mendaftar dan semuanya itu juga wajib registrasi. Karena apa wajib registrasi? Karena kalau kalian tidak mendaftar SNMPTN pun, tapi kalian bercita-cita untuk mendaftar di negeri melalui jalur mandiri ataupun jalur SBMPTN, kalian wajib punya akun di portal LTMPT. Itu ya. Nah, nanti setelah punya akun, kemudian pengisian PDSS itu sudah selesai dilaksanakan oleh sekolah, maka kalian baru bisa mendaftar SNMPTN, memilih jurusan yang kalian inginkan, memilih universitas yang kalian inginkan. Kemudian
Untuk SNMPTN, registrasi akun LTMPTE untuk PDSS dan Senam PTN itu pelaksanaannya tanggal 4 Januari. Catat ini ya, dimulai tanggal 4 Januari sampai dengan 1 Februari. Nah, itu untuk lulusan tahun 2021 dan ikut SNMPTN. Sedangkan untuk registrasi akun LTMPT untuk UTBK dan SBMPTN itu tanggal 7 Februari sampai dengan 12 Maret. Itu. Jadi mohon diperhatikan untuk tanggal-tanggal penting itu, silahkan kalian catat. Alurnya adalah kalian yang pertama harus registrasi akun LTMPT. Caranya seperti membuat email. Kalau kalian mau buat email, hanya kalian masuknya ke webnya adalah yang ada di merah-merah itu, portal.ltmpt.ac.id. Itu kemudian nanti kalau kalian daftar SNMPTN tinggal daftar di sana, atau kalau kalian daftar UTBK dan SBMPTN kalian juga daftarnya lewat sana. Kemudian tanggal-tanggal penting itu silahkan kalian perhatikan juga ya. Ya. Sekarang Bu Lisna akan menjelaskan berkaitan dengan PDSS dan SNMPTN tahun 2021. PDSS ini sudah Bu Lisna masukkan dari tahun ke tahun gitu untuk merekap nilai kalian atau nilai kakak-kakak kelas kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. PDSS yang besok akan boleh mengikuti seleksi SNMPTN adalah yang menggunakan kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013. Menggunakan sistem paket dan SKS juga bisa gitu ya. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Bersyukur karena kita selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti kurikulum nasional. Jadi kita masih punya kesempatan untuk ikut. Nah, untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antar semester ganjil dan semester genap. Jadi kalau misalnya ini tidak terjadi di sekolah kita, tapi beberapa tahun yang lalu itu terjadi di sekolah kita, gitu ya. Jadi misalnya semester satunya kelas satunya itu masih KTSP gitu ya. Oh, ini tidak terjadi deh, karena dulu KTSP diselesaikan sampai kelas 3, baru setelah itu kelas 1, kelas 2-nya kurikulum 13. Jadi ini bukan masalah kita gitu ya. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Itu. Lanjut. Nah, ini persyaratan sekolah yang bisa mengikuti SNMPTN tahun 2021. SMA yang mempunyai NPSN, kita punya NPSN kita 20439 kalau tidak salah ya. Itu ada di kop surat atau di kalender kalian bisa lihat di sana gitu ya. Atau kalian bisa cek di Google NPSN SMA Pangudi Luhur Sedayu. Kemudian akreditasi, kita punya akreditasi A, maka 40% terbaik di sekolah itu bisa mengikuti seleksi SNMPTN. Jadi seperti tadi misalnya ada 70 anak kelas IPS, diambil 40%-nya ada 28 anak yang bisa mengikuti proses seleksi. Kemudian sekolah juga akan mengisi PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang legal sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, kemudian persyaratan peserta nih untuk kalian. Siswa SMA kelas terakhir yaitu kelas 12 pada tahun ini yang memiliki prestasi unggul, ini khusus SNMPTN ya, punya prestasi unggul karena di ranking tadi cukup 40%. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Itu kenapa NISN Bu Lisna minta kalian untuk mengisi di Google Form yang sudah Bu Lisna share pada hari Senin tanggal berapa ya itu? Tanggal 14.
pada hari Senin tanggal 14 Bu Lisna share link ya di Google Form, di WA group. Di situ ada NISN yang harus kalian tuliskan, cek betul karena itu yang akan Bu Lisna masukkan dalam PDSS. Kemudian memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang diisikan dalam PDSS. Ini nanti pasti kalian semua punya nilai. Nah, ini untuk khusus anak-anak pindahan bisa menginformasikan kepada Bu Lisna nilainya di semester 1 atau semester 2. Sepertinya ada satu anak pindahan di kelas IPA. Kemudian di kelas IPS ada tidak ya yang pindah gitu ya. Jadi tidak dari kelas 10. Jadi kalau ada yang pindahan silahkan nanti bisa menghubungi Bu Lisna, kemudian menyampaikan foto nilai rapot yang di SMA-nya yang lama agar Bu Lisna bisa memasukkan nilainya dengan baik gitu ya. Kemudian peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Itu cukup jelas ya. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Ini untuk pilihan program studi, kita pindah untuk pilihan program studi ya. Siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Contoh, Bu Lisna ingin mendaftar di psikologi gitu ya. Psikologi di UNY ada, di UGM ada. Bu Lisna bisa pilih psikologi UGM dan juga psikologi UNY. Ada 2 jurusan di 2 PTN. Atau Bu Lisna bisa pilih 2 prodi dari 1 PTN. Misalnya Bu Lisna pilih psikologi dan pilih BK di UNY. Contoh itu ya. Jadi boleh seperti itu. Jika memilih 2 program studi, catatan, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA. Jadi kalau misalnya yang ada di luar pulau, misalnya Chandra kan di luar pulau sana ya, tidak di Jogja. Chandra bisa memilih 1 dari Jogja dan 1 dari tempat asalnya. Dimanapun dia bisa memilih, tidak harus di tempat asalnya tapi dapat memilih dari mana aja. Misalnya Chandra pengen kuliah di Bali, Udayana boleh, di Papua Cendrawasih boleh yang 1, tapi yang 1 harus dari Yogyakarta gitu ya. Dan disarankan yang ketiga tidak lintas minat. Itu. Jadi kalau yang IPA ya ambilnya jurusan-jurusan yang bisa diambil program studi IPA, sains gitu ya. Kalau IPS ya soshum dan lain sebagainya. Itu. Jadi disarankan tidak lintas minat. Ini bukan larangan tetapi disarankan tidak lintas minat. Artinya ini adalah saran, rekomendasi. Karena ini tergantung dengan PTN yang dituju juga. Ada PTN yang memang tidak boleh dari program studi, misalnya mau ke teknik sipil UGM, tidak diizinkan dari kelas sosial ini gitu. Jadi memang ini ditentukan oleh tergantung juga oleh PTN yang dituju. Nah, tahap pendaftarannya bagaimana? Maaf ada gangguan sedikit. Tahap pendaftarannya bagaimana untuk tahun 2021? Nah, yang pertama adalah kuota oleh LTMPT akan diumumkan bagi sekolah yang sesuai dengan akreditasinya. Maaf ya, gangguan ya. Ya, LTMPT akan menyampaikan untuk kuotanya berapa. Contoh, tadi Bu Lisna sampaikan kita kan akreditasi A, maka 40% dari MIPA dan 40% dari IPS. Nanti kita akan dapat kuota berapa siswa yang bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah akan registrasi akun. Tetapi kita sudah registrasi, jadi kita sudah bisa masuk ke akunnya, tinggal menunggu info dari LTMPT gitu ya. Ini wajib bagi sekolah yang belum punya akun. Nah, kita sudah punya akun, sudah aman. Ini dari tahun kemarin Bu Lisna sudah membuat. Kemudian kalian juga harus registrasi akun LTMPT gitu ya. Wajib untuk semua kelas 12 melalui laman portal.ltmpt.ac.id. Wajib itu ya untuk semua.
Jadi bukan hanya yang masuk dalam kuota, tetapi semua siswa. Perlu diperhatikan bahwa kalian wajib masuk dan punya akun LTMPT. Jadi nanti setelah tanggal yang tadi Bu Lisna sampaikan sampai dengan 1 Februari itu, 4 Januari sampai dengan 1 Februari, kalian wajib sudah punya akun LTMPT. Kemudian sekolah akan menentukan calon peserta gitu ya. Berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi Dapodik, maka nanti LTMPT akan mengumumkan, oh siswa-siswa ini yang bisa daftar lewat SNMPTN. Nah, lalu pengisian PDSS oleh saya, oleh sekolah, kemudian pendaftaran SNMPTN oleh kalian yang bisa mendaftar atau lolos seleksi tahap pertama untuk mendaftar SNMPTN. Itu kemudian kalian bisa milih PTN dan program studi yang kalian inginkan. Nah, untuk peserta yang memilih program seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Kalau kalian memilih 2 jurusan seni dan olahraga, ya portofolionya 2. Misalnya ada yang milih diisi jurusan musik, di UNY juga jurusan musik, maka portofolionya 2, 1 untuk diisi dan 1 untuk di UNY gitu ya. Kemudian nanti proses seleksi gitu ya, yang akan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Data kalian akan masuk ke seluruh perguruan tinggi yang kalian tuju, kemudian akan diseleksi dan kemudian akan pengumuman, dilanjutkan daftar ulang bagi yang lolos. Nah, ini ada keterangan pengumuman kuota sampai dengan 28 Desember 2020. Nanti Bu Lisna akan cek untuk kuotanya gitu ya. Layanan masa sanggah, kalau Bu Lisna protes misalnya, oh murid kami itu sekian kok cuma dapat jatah sekian misalnya gitu ya, dilayani sampai paling lambat 15 Januari pukul 15. Itu untuk SNMPTN. Nah, jika anak-anak masih bingung berkaitan dengan SNMPTN, kalian bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah ini gitu ya. Jadi nanti silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan kalian, Bu Lisna akan jawab, dan nanti Bu Lisna akan juga bagikan beberapa link yang berkaitan dengan informasi-informasi SNMPTN. Nah, demikian dulu berkaitan dengan SNMPTN dan berkaitan dengan SBMPTN dan juga KIP kuliah, akan Bu Lisna sampaikan pada video-video yang lain yang nanti akan Bu Lisna share juga di untuk kalian gitu ya. Terima kasih, semoga kalian cukup memahami, dan bila ada pertanyaan bisa sampaikan melalui kolom komentar yang ada di dalam YouTube. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati, semoga sukses untuk kalian semua.